Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kita semua saudara, perlu diketahui bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan umat Islam di dalam sholat atau sembahyang adalah ketika kita melihat diri kita masih merasa ada di dalam sembahyang itu. Ini salah satu kesalahan besar, bahkan bisa dikatakan kesalahan yang paling fatal yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita masih menemukan diri kita masih tetap merasa ada di dalam sembahyang itu, karena sesungguhnya kita tidak ada dan tidak punya apa-apa. Yang pertama ingin saya jelaskan di sini bahwa kita ini seperti wayang, tidak punya apa-apa, benda mati. Kita ini adalah benda mati. Kemudian kalau tidak digerakkan oleh dalam wayang itu, maka wayang itu tidak bisa bergerak. Tanpa dalam wayang itu tidak berarti apa-apa. Jadi apabila kita masih merasa ada di dalam sembahyang itu, itulah satu kesalahan yang sangat besar, bahkan kesalahan yang paling fatal, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengambil hak Allah, merampas hak Allah. Dan perlu diketahui saudara bahwa di dalam sembahyang itu kita dipersembahkan sehingga kita bisa menyembah. Kita dipersembahkan untuk menyembah dirinya sendiri. Mulai sekarang jangan pernah lagi merasa ada di dalam sembahyang itu. Kalau kita selalu merasa ada, artinya bahwa akulah yang berbuat sembahyang itu, akulah yang berbuat di dalam setiap tindakan sembahyang itu, naik turun akulah yang sebenarnya. Maka perlu diketahui sangat salah besar. Kesalahannya di mana kita sering membaca ketika mau sholat
Seringkali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Sering kita baca ini dalam sholat. La haula wa la quwwata illa billah artinya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kita sudah mengatakan tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, tapi sementara kita masih merasa bahwa akulah yang berbuat di dalam sembahyang itu. Berarti kita punya daya dan upaya. Nauzubillah. Saudara, mulai sekarang jangan pernah merasa ada di dalam sembahyang itu. Jangan pernah sadar tentang dirimu sendiri, tapi sadarlah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita masih melihat diri kita di dalam sembahyang itu, maka mustahil kita bisa menemukan Allah. Karena di situ yang akan nampak adalah diri dan diri kita, sehingga tidak nampak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sadar tentang diri sendiri, tapi sadarlah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan, saudara, fanakan diri dalam sholat, tiadakan diri, atau serahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah berarti kita sudah tidak ada, karena kita sudah serahkan, kita sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis kita sudah tidak ada di dalam sholat itu. Kita fana, kita lenyap, kita lebur ke dalam diri Allah, karena kita serahkan kepada kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil kita mencapai kefanaan diri. Karena yang dimaksud fana itu ketika kita menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya atau mengembalikan diri kita kepada Allah sepenuhnya, itulah disebut fana. Tidak ada lagi kita, karena kita sudah serahkan, kita sudah kembalikan dari Allah untuk Allah, kepada Allah kembali segala sesuatu. Dan barangkali masih ada saudara kita yang belum menemukan konten-konten saya tentang sholat. Di sini saya akan lagi praktekkan tentang takbir. Perlu diketahui saudara bahwa rahasia sembahyang itu ada di dalam takbiratul ihram. Jadi perlu saya perhatikan lagi, barangkali ada saudara kita baru menemukan konten ini. Kebetulan konten ini yang ditemukan yang pertama, karena ini penting sekali masalah sembahyang. Ketika kita takbir, harus bersamaan tangan kita sampai ke dalam ini dengan kata hu. Ada 3 yang harus bersamaan sekaligus. Kita pejamkan mata, sama ini sampai di dalam perut dengan kata hu. Saya perhatikan lagi sekali, perhatikan saudara. Allahu Akbar. Ketika hu akbar, buka mata.
Disitulah kita melihat kebesaran Allah yang tak terbatas. Kebesaran Allah yang melampaui batas. Ketika saudara melakukan ini, di situ akan kehilangan sedikit kesadaran, tidak ingat apa-apa di dalam 1 detik atau 2 detik. Dan perlu juga saya sampaikan bagi saudara yang mencari khusyuk dalam sholat, semakin kita berusaha khusyuk dalam sholat, semakin tidak akan pernah mendapatkan khusyuk. Karena yang dimaksud khusyuk itu apabila kita sudah fana di dalam sholat, lenyap dalam sholat, tidak ada perbuatan kita dalam sholat kecuali perbuatan Allah. Itulah yang dimaksud khusyuk dalam sholat. Subhanallah. Saya perhatikan sekali saudara, perhatikan takbir terutama harus bersamaan tangan kita sampai ke perut dengan kata hu, Allahu Akbar. Karena hu itu di dalamnya ada rahasia. Guru saya mengatakan hu itu bawaan rahasia. Hu artinya dia. Ketika hu akbar, sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.